Ini Rukma, seorang tenaga kesehatan di Jakarta, dan Agus, seorang tenaga kesehatan di Bandung. Mereka berada di garda terdepan penanganan pandemi COVID-19 sejak Presiden Indonesia mengumumkan 2 kasus pertama pada 2 Maret 2020. Pandemi memberi beban yang berat pada Rukma, Agus, dan tenaga kesehatan lain di lapangan. Mereka harus selalu siap memberikan layanan kesehatan pada pasien COVID-19 yang terus berdatangan. Berada di garda terdepan membuat Rukma dan Agus rentan terinfeksi dan terancam keselamatannya. Hingga 26 Juli 2022, tercatat 2.087 tenaga kesehatan meninggal karena COVID-19. Selain rentan terinfeksi dan terancam keselamatannya, risiko lain yang dihadapi Rukma dan Agus adalah kesehatan mental dan psikososial. Penelitian terbaru menunjukkan jika 83% tenaga kesehatan di Indonesia pernah mengalami burnout syndrome yang mengakibatkan depresi dan kelelahan ekstrim. Para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan seperti Rukma dan Agus bahkan memiliki risiko 2 kali lebih besar sehingga dapat mengganggu kualitas hidup dan produktivitas kerja mereka. Untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kesehatan mental dan psikososial Rukma, Agus, dan rekan-rekannya yang berada di garda terdepan, Save the Children berkolaborasi dengan Yayasan Pulih didukung oleh Johnson & Johnson menginisiasi program MHPSS atau Mental Health and Psychosocial Support atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang telah diimplementasikan dari 1 Maret 2021 sampai dengan 30 Juni 2022. Program MHPSS telah dilaksanakan di 14 rumah sakit dan 20 puskesmas rujukan COVID-19 di Jakarta dan Bandung dengan dukungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Kota Bandung. Lebih dari 4.000 tenaga kesehatan telah berhasil dijangkau dan menerima manfaat dari program MHPSS. 94% tenaga kesehatan merasakan mood yang positif setelah mengikuti kegiatan MHPSS. 92% tenaga kesehatan merasakan dampak yang positif bagi keterhubungan sosial mereka. Dan 93% tenaga kesehatan merasakan dampak positif dalam melaksanakan rutinitas self-care mereka. Melalui program MHPSS, Save the Children, dan Yayasan Pulih telah melakukan beragam aktivitas dukungan bagi para tenaga kesehatan terkait manajemen dan pemulihan kesehatan mental dan psikososial. Untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kesehatan mental dan psikososial, Save the Children dan Yayasan Pulih telah mengadakan beragam webinar untuk para tenaga kesehatan, serta diseminasi informasi baik melalui poster maupun pamflet yang ditampilkan di fasilitas layanan kesehatan. 94% peserta berhasil mendapatkan pengetahuan baru dari aktivitas ini. Selain itu, kesadaran para tenaga kesehatan terkait pentingnya kesehatan mental dan psikososial juga berhasil meningkat, meski sebagian masih belum memahami secara penuh praktik pengelolaannya. Save the Children dan Yayasan Pulih juga telah melakukan pelatihan stress management pada tenaga kesehatan, agar mereka dapat mengidentifikasi dan menyediakan dukungan mental dan psikososial yang diperlukan rekan-rekannya. 94% peserta menerima pengetahuan baru dari pelatihan ini dan 100% peserta memiliki self-efficacy atau kepercayaan diri terhadap kemampuannya sehingga mereka menjadi percaya diri dalam memimpin relaksasi. Meski begitu, pelatihan ini dirasa para tenaga kesehatan akan bisa lebih optimal jika dilakukan secara offline, terutama pelatihan terkait teknik relaksasi. Untuk tenaga kesehatan yang memerlukan dukungan dan bantuan terkait kesehatan mental dan psikososial secara khusus, Save the Children dan Yayasan Pulih telah menyediakan layanan konseling profesional untuk memastikan tenaga kesehatan memperoleh dukungan dan bantuan yang tepat. Meski begitu, masih ada tenaga kesehatan yang merasa enggan untuk mengikuti konseling profesional karena mereka khawatir dicap sakit jiwa dan mendapatkan stigma negatif terkait hal tersebut. Untuk meningkatkan self-care atau perawatan diri terkait kesehatan mental dan psikososial, Save the Children dan Yayasan Pulih telah memberikan PSS Kit atau Psychosocial Kit pada para tenaga kesehatan berisi PSS Booklet, teh herbal, bola stres, paket hidroponik, lilin aromaterapi, buku gambar, alat mewarnai,
dan penutup mata untuk tidur, agar mereka dapat menggunakan kit tersebut untuk membantu dirinya sendiri secara mandiri. Meski dianggap sedikit terlambat karena baru dilakukan di tengah pandemi, aktivitas ini dirasa para tenaga kesehatan sebagai penghargaan dan kepedulian atas kerja keras mereka selama pandemi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dan berpartisipasi dalam program MHPSS. Semoga berbagai aktivitas yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi para tenaga kesehatan di garda terdepan penanganan COVID-19, serta bermanfaat bagi upaya kita bersama dalam memerangi COVID-19.